Hati Bapa Jilid 3. Kristus Bapa bagi orang yang sebatang kara. Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Merasa kesepian karena tertolak, ditinggalkan, tidak diingini, hidup sebatang kara, tanpa sahabat, tanpa ada yang peduli, serta berbagai gejolak atau pergumulan batin lainnya yang terasa sangat getir dan menyakitkan. Tidak mudah untuk menerima dan menjalani kehidupan yang dingin, tanpa harapan, serta tanpa tujuan. Benarkah Tuhan itu masih ada? Masihkah Tuhan itu memiliki kepedulian atau perhatian terhadap keadaan yang miris dan menyedihkan seperti ini? Jawabannya adalah Dia senantiasa tetap ada bagimu di setiap musim hidupmu. 3 pokok renungan. Perlindungan yang memberi naungan bagi yang kaum papa. Allah memberi tempat tinggal kepada orang sebatang kara. Kata memberi tempat tinggal ini diterjemahkan dari kata moshiv yang artinya adalah memposisikan, mendudukkan, dan memberi tempat untuk beristirahat. Ini membuktikan bahwa Allah adalah individu yang menempatkan diri sebagai tempat berlindung yang aman dan nyaman. Yeremia 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka, dan biarlah janda-jandamu menaruh percayaan kepadaku. Pernyataan yang mengatakan memberi tempat tinggal membuktikan bahwa Allah menempatkan diri sebagai pelindung yang memberi naungan bagi mereka yang papa dan terlunta-lunta, yaitu memberi tempat perhentian bagi para pengembara yang mencari tempat untuk bernaung. Dengan tangan kasih-Nya Dia mengambil alih kesusahan hati mereka serta memberi pertolongan. Tuhan tidak mau membiarkan mereka yang hidup sebatang kara itu terlantar. Mazmur 10 ayat 14. Dia juga memberi keadilan dan melindungi mereka yang lemah. Mazmur 10 ayat 18. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Pokok renungan yang kedua. Kasih-Nya membebaskan dari belenggu kesengsaraan. Ia mengeluarkan orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Kata mengeluarkan diterjemahkan dari kata mokzi yang artinya adalah merebut dari kekuatan yang sangat besar dan membawanya ke tempat yang dijaga dan dilindungi dengan baik. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap siapapun yang berseru kepadanya. Sebagaimana yang telah dilakukan Tuhan ketika Dia merebut orang Israel dari kekuatan Mesir. Ulangan 26 ayat 6-9. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Ia mendengar suara kami. Pertolongan Tuhan tidak hanya berlaku bagi orang Israel, tapi bagi siapapun yang merendahkan hati dan berseru kepadanya. Mazmur 145:18. Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan itu, dalam segala kesusahanmu berserulah kepadanya. Niscayalah pertolongannya pasti ada bagi yang berseru. Pokok renungan yang terakhir dan ketiga, dalam Kristus kita diadopsi menjadi keluarga Allah. Mazmur 68 ayat 6. Allah memberi tempat tinggal kepada orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia, tapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Firman ini menegaskan bahwa Kristuslah yang membebaskan mereka yang diperbudak dan ditindas. Kini kita semua menikmati karya pembebasan tanpa berbuat apa-apa. Efesus 2:8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Bahkan tindakan kasih Allah ada pada kita tidak hanya berhenti sampai pada pembusuhan dan pembebasan, tetapi yang mengadopsi kita, Yohanes 1:12, tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam hal ini Roh Allah memberi kesaksian bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Roma 8 ayat 16. Sehingga mereka yang percaya bukan lagi orang asing di hadapannya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Alangkah mulia dan terhormatnya kita yang percaya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Berserulah kepada Tuhan dalam segala kesusahan,
sebab ia adalah penolong kita yang sejati. 2 Tawarik 7:18. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua, jangan buang waktu dengan percuma hanya untuk mencari kesenangan dan kenikmatan yang sia-sia serta berujung maut, tetapi carilah Tuhan, sebab ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya karena ia dekat kepada mereka yang papa. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yang terakhir, berserulah kepada Tuhan, maka dia akan menjawab. Dia akan menyertai dalam kesesakan dan meluputkan serta memuliakan. Mereka yang berharap kepadanya akan dikenyangkan dengan panjang umur dan akan menikmati keselamatan daripadanya. Mazmur 91 ayat 15 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati.